Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam semangat, dalam kesehatan, dan juga dalam kebahagiaan selalu bersama dengan Tuhan. Kembali hadir bersama dengan seorang Romo yang pastinya sudah familiar dan selalu setia mengisi acara Oase Rohani Katolik. Saya, Patricia Elsa, sudah bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, yang akrab kita sapa dengan Romo Wisnu. Kita menyapa dahulu Romo ya. Romo, apa kabar Romo? Baik-baik, Mbak Elsa, puji Tuhan. Sehat Romo? Puji Tuhan, sehat. Sibuk nggak di paroki Romo sekarang? Ya, biasa. Lumayan sibuk lah. Sibuk ya Romo ya? Iya, baik. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Wisnu. Baik, Mbak Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita menyiapkan diri kita menerima sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia-Mu. Dan sehingga pada kesempatan kali ini kami Kau kumpulkan bersama untuk dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sehingga kami dapat menyadari arti dari kasih dan perhatian kepada kami. Supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk bisa berbagi kebaikan pula bagi sesama kami. Maka Bapa, berkatilah dan sertailah kami selalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini hari biasa, pekan biasa ke-8. Dan pada hari ini warna liturgi merah karena kita memperingati peringatan wajib Santo Carolus Wanga dan teman-temannya seorang martir. Baik, sekarang kita akan membaca dari bacaan pertama, Kitab Sirak, Kitab Putra Sirak, bab 51 ayat 12 sampai dengan 20. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dan memuji nama Tuhan. Pada masa mudaku sebelum mengadakan perjalanan, kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh dalam sembahyangku. Kebijaksanaan itu telah kumohon di depan bait Allah, dan akan kukejar sampai akhir hidup. Hatiku bersuka cita atas kebijaksanaan, karena bunganya yang bagaikan bunga anggur masak. Kakiku melangkah di jalan yang lurus, dan sejak masa mudaku telah kuikuti jejaknya. Hanya sedikit saja kupasang telingaku, lalu mendapatinya, dan memperoleh banyak pengajaran bagi diriku. Aku maju di dalamnya, dan kuhormati orang yang memberikan kebijaksanaan kepadaku. Oleh karena aku berniat mengamalkannya, maka dengan rajin kucari yang baik, dan aku tidak dikecewakan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan, dan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Tanganku telah kuangkat ke surga, dan aku menyesal, karena belum cukup tahu akan kebijaksanaan. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati aku menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati.
Sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semoga sabda Kristus tinggal di dalam diri kalian secara melimpah. Bersyukurlah dengan perantaran Kristus kepada Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang di halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa manakah kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk Sama-sama. bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sungguh pastinya saat ini Anda juga sudah membuka hati Anda untuk mendengarkan firman dan juga renungan yang memberikan inspiratif untuk kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari sekarang kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Romo Wisnu. Romo, silakan. Terima kasih Bu Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Putra Sirah, yang merupakan kitab yang ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi, di mana di daerah itu sekitar Israel dan sekitarnya dikuasai oleh orang-orang Yunani, atau bisa kita kenal sebagai orang-orang Helenis. Maka bisa kita pahami bahwa keadaan situasi masyarakat di sekitar itu diwarnai oleh pemikiran-pemikiran filosofis. Karena orang-orang Yunani, orang-orang Helenis itu suka hal-hal yang berbau filosofi, gitu ya, filsafat lah. Sehingga tulisan-tulisan kebijaksanaan, terutama kitab-kitab kebijaksanaan, terutama kebijaksanaan Putra Sirah ini, itu berbau-bau kebijaksanaan filosofis ya. Tetapi tentu saja apa yang menjadi kebijaksanaan dalam kitab-kitab Putra Sirah khususnya itu tidak sama dengan kebijaksanaan seperti yang berkembang di saat itu, pemikiran-pemikiran filosofis saat itu. Misalnya saja, ini saya ambil contoh Bu Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik ya. Saat itu berkembang pemahaman filosofis dari seorang filsuf yang bernama Epikuros. Dia mengatakan bahwa pusat dari seluruh kebijaksanaan itu adalah diri manusia. Jadi manusia itu adalah pusat dari segalanya.
Dan dia mengatakan pula bahwa nggak ada itu kehidupan setelah kematian. Karena setelah kematian, manusia itu akan kembali ke dalam bentuk molekul-molekul yang saling bercerai-berai begitu ya. Karena manusia itu kan kumpulan dari molekul-molekul. Maka setelah mati, nggak ada itu kehidupan karena tercerai-berailah tubuh manusia yang mati ini kembali kepada bentuknya semula, yaitu molekul-molekul itu. Nah, ini tentu saja kan berbeda dengan pandangan teologis dari kebijaksanaan Putra Sirah khususnya yang kita bahas hari ini, bahwa yang penting dan terutama adalah Allah sendiri. Allah menjadi pusat dari kehidupan umat manusia. Ini contohnya dalam bacaan hari ini ya. Dia mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dan memuji nama Tuhan. Lalu ia mengatakan bahwa kebijaksanaan itu telah kumohon di depan bait Allah dan akan kukejar sampai akhir hidup. Dari teks ini saja kita sudah bisa melihat bahwa yang menjadi titik pusat perhatian dari penulis kitab Putra Sirah ini adalah Allah sendiri. Bukan dirinya, tetapi bagaimana dirinya berhadapan dengan Sang Maha Kuasa itu. Dan selanjutnya juga, oleh karena itu pasti ada yang menjadi tujuan dari hidup mereka, yaitu hidup bersama dengan Tuhan setelah kematian. Nah, kalau kita bahas tentang filsafat pasti nggak habis-habis ya. Maka kita fokus saja sama teks ini saja ya. Teks ini. Para saudara-saudari, Bu Elsa yang dikasihi Tuhan, teks hari ini adalah bagian terakhir atau penutup bab terakhir dari kitab Putra Sirah ini. Dan kalau kita membaca keseluruhannya, kita akan melihat bahwa sang penulis atau si Putra Sirah ini itu sangat bersyukur atas pelindungan dan berkat dari Tuhan yang ia terima dalam hidupnya. Dan rasa syukur karena Tuhan itu mengasihinya, itu dia ungkapkan dalam tulisan-tulisan ini. Dan apa yang dia terima dari Tuhan itu dia yakini sebagai sesuatu yang mau dia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya yang bagi orang Yahudi saat itu sudah terkontaminasi dengan budaya Helenis yang seperti tadi ya. Memusatkan diri sama dirinya sendiri, mengejar kekuasaan, mengejar kekuatan diri, mengejar kebesaran namanya gitu ya. Sehingga mereka jadi sombong, mereka tidak lagi peduli sama Tuhan, tidak lagi peduli sama kehidupan yang akan datang. Yang penting hidupnya happy-happy saja, yang penting hidupnya senang-senang saja. Kebahagiaan itu hanya ada di saat ini gitu ya. Sehingga nggak perlulah kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Allah, hukum dari Allah itu. Nah, si Putra Sirah ini merasa bahwa ya nggak benar. Yang benar adalah bagaimana hidup kita terarah pada Allah itu sebagai ungkapan rasa syukur, karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah telah memberikan sukacita yang besar dalam diri kita. Maka bagaimana kita menggunakan rahmat dari Tuhan itu untuk kebaikan bersama juga. Jadi poin yang mau disampaikan dalam bacaan yang pertama ini adalah gak perlulah kita sombong. Jangan kita sombong, tinggi hati akan kekuatan dan kelebihan yang kita punyai, karena itu semua dari Allah. Kita nggak bisa apa-apa kalau Allah itu tidak berperan dalam hidup kita. Maka sebagai manusia
yang punya kelemahan ini, kita hanya bergantung kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita rahmat, dan dengan rahmat itu kita mau berbagi kebaikan juga untuk sesama. Mungkin itu yang bisa kita renungkan dalam bacaan yang pertama ini khususnya. Iya, saya tersentuh dengan ayat ini, Romo. Oleh karena aku berniat mengamalkannya, maka dengan rajin ku cari yang baik dan aku tidak dikecewakan. Kan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu seringkali kita mengalami kekecewaan, Romo. Walaupun kita sudah mencari yang baik. Istilahnya gini, kita sudah melakukan ke gereja, berdoa rutin, lalu juga kita beramal kasih. Itu kan berarti kan rajin mencari yang baik, Romo. Tapi kenapa ada momen-momen kita juga selalu mendapatkan kekecewaan gitu. Nah, itu kan mematahkan semangat kita untuk memperjuangkan kebijaksanaan yang rahmat yang Tuhan sudah berikan gitu. Bagaimana kita mengatasinya, Romo? Ya. Supaya kita tidak terlalu malah jadi jatuh gitu. Baik. Ya. Bu Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik menjawab pertanyaan Bu Elsa ini, kita mesti melihat dari cara pandang Putra Sirak. Yeah. Kalau Putra Sirak itu memandang bahwa Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada umatnya yang setia, kepada umatnya yang tekun pada Taurat, pada hukumnya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya pasti Allah akan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Asal kita setia. Asal dalam bentuk yang lain mungkin. Ya, mungkin bentuknya sama, tapi waktunya yang sesuai dengan waktu Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan, sudah berbuat baik kok, apa yang kita terima itu mengecewakan, ya jangan putus asa, jangan berhenti berbuat baik. Karena pada suatu saat yang kita tidak tahu, itu Tuhan akan memberikan yang baik juga untuk kita. Entah itu sesuai yang kita inginkan atau lebih dari yang kita inginkan atau yang lain gitu ya. Tetapi pasti Tuhan akan memberikan berkat itu. Itu dari cara pandang Putra Sirak ya. Asal itu tadi setia dan tekun menjalankan perintah Tuhan. Ya kalau kita kecewa, kita putus asa, lalu berhenti berbuat baik, ya udah, berarti kan kita nggak setia nih. Berarti kita nggak tekun nih dalam berbuat baik, ya balasannya itu nggak ada. Seperti itu, malah nggak ada. Seperti itu. Romo, saya teringat ini. Romo tahu nggak tentang istilah YOLO? Jadi, you only live once. Oh ya. Tahu ya Romo istilah itu. Itu kan belakangan ini sering banget orang menggaungkan gitu. You only live once. Jadi ya udah do as you want to do gitu kan. Tapi tadi seperti yang Romo sampaikan, melihat dari pengalaman waktu zaman Putra Sirak itu kan warganya kan semuanya selalu berpusat pada dirinya sendiri dan ya tidak ada istilahnya memikirkan kehidupan ke depannya bagaimana, kehidupan yang akan datang bagaimana. Bagaimana Romo kita bisa mengambil hikmat. Jadi kan kita baca firman seperti ini. Tapi juga kita mengalami mungkin sekitar kita juga ada yang berpandangan seperti itu. Nah, kita harus bersikap seperti apa, Romo? Ya. YOLO. Ya. You only live once. Ya, kamu hanya hidup sekali. Ya, manusia hidup sekali kan. Maksudnya di dunia ini. Ya, kalau dalam cara pandang teologi kita, hidup sekali di dunia dan akhirnya setelah kematian ada kehidupan lain. Nah, mengapa si Epikuros ini dan pengikutnya itu tadi mengatakan tentang ya enjoy aja lah hidup ini, santai aja lah hidup ini, ngapa kita nikmati saja hidup ini ya, karena setelah kematian nggak akan ada kehidupan apa-apa gitu ya, nggak ada sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan setelah kematian kita seperti itu.
Maka ya mungkin yang sedang tren saat ini adalah paham-paham yang mulai masuk dalam diri anak-anak muda khususnya, bahwa ya sudahlah, nanti setelah kematian mau ada apa ya terserahlah. Yang penting saya enjoy dengan diri saya. Secara negatif ya pasti akan mempengaruhi tingkah pola dan masa depan orang itu ya. Tetapi secara positif ya kita sadar bahwa saya itu hanya hidup sekali nih ya, maka saya akan memperjuangkan segala sesuatu yang paling baik dalam hidup saya. Yang baik itu kan belum tentu yang menyenangkan saja, yang baik kan belum tentu yang hanya hura-hura, sesuatu yang nikmat-nikmat gitu ya. Yang baik itu bisa yang kita perjuangkan, memperjuangkan kebahagiaan orang lain dan segala sesuatu itu kan juga sehingga kebaikan yang kita buat itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban orang beragama, tetapi ada nilai lebih daripada itu, yaitu tadi bersyukur. Saya sudah diberi Tuhan kehidupan seperti ini loh. Maka saya usahakan bahwa orang lain juga bisa merasakan kehidupan yang baik seperti yang saya rasakan dengan berbagi kebaikan-kebaikan itu. Jadi harus disikapi dengan lebih positif, ke arah positif ya Romo ya. Seperti do your best, terus jangan ada penyesalan. Seperti itu ya Romo ya. Ya penyesalan sih boleh, cuman istilahnya penyesalan jangan membuat dia putus asa, jangan membuat dia terpuruk. Tapi saya waktu itu salah, maka saya harus belajar memperbaiki dengan lebih baik gitu ya. Karena setiap perbuatan kan kita nggak tahu ujungnya, hidup kita kan ujungnya seperti apa kan, nggak tahu. Misalnya kita makan mie ayam nih, wah enak nih kalau pakai sambal 2 sendok. Ternyata lagi perutnya nggak enak. Nyesel nih kemarin kok makan mie ayam 2. Kan yang penting kita bisa belajar dari pengalaman baik itu ya. Jadi ya YOLO itu buat saya kalau kita pandang sebagai hal yang positif, ya itu bisa semakin membuat hidup kita lebih positif lagi sih. Kecuali tadi YOLO untuk ya senang-senang, happy-happy, hura-hura, ya akhirnya ya sakit juga. Sakit juga. Baik Romo, sangat menarik perbincangan kita, dan pastinya sahabat Oase Rohani Katolik sudah mengambil hikmat dan juga mungkin mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Romo dan perbincangan kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat, kita akan lanjutkan kembali nanti untuk membahas bacaan Injil pada hari ini, dan bacaan Injilnya juga sangat menarik. Jadi tetaplah menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Wisnu dan juga saya Patricia Elsa. Kita akan melangkah ke bacaan Injil pada hari ini. Romo, ini dari Injil Markus, Romo. Baik. Apa yang bisa Romo sampaikan kabar baik dari Injil Markus pada hari ini? Baik, Belsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca bacaan Injil hari ini dengan terang bacaan yang pertama, kita akan melihat beberapa persamaan antara apa yang dilakukan Yesus dengan yang dilakukan oleh penulis kitab Kebijaksanaan Putra Sirach ini. Yaitu pertama, mereka sama-sama mau untuk membersihkan dalam tanda petik cara pandang, cara hidup, cara pikir orang-orang yang ada di sekitarnya dengan menjadi lebih baik. Kalau tadi Putra Sirach kan membersihkan cara pandang hidup orang-orang Yahudi yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran filsafat Yunani yang akhirnya membuat mereka tidak lagi mengandalkan Allah dalam hidup mereka. Sedangkan Yesus itu mau membersihkan cara pandang dan cara hidup orang-orang Yahudi di sekitarnya
sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita ingat bacaan Injil hari lalu ya, saat Yesus membersihkan bait Allah dari pedagang-pedagang asongan itu tanda bahwa Yesus itu ya mau membersihkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang mempengaruhi orang-orang sejamannya, terutama para pemimpin agama dan masyarakat Yahudi, sehingga mereka bisa melihat secara jelas siapa itu Yesus sendiri. Dan persamaan yang kedua, mereka sama-sama punya tantangan. Putra Sirach punya tantangan tersendiri dalam pewartaannya, juga pasti Yesus punya pertentangan dan tantangan dari orang-orang yang tidak suka kepadanya. Jelas pada bacaan Injil hari ini ya. Para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, kaum tua-tua, wah ini banyak gitu ya. Nggak cuma 1, 2 orang, 3 orang tuh, pasti lebih dari 5 orang. Mengerumuni Yesus dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu. Nah, menghadapi tantangan dan pertanyaan ini, Yesus tidak menjawabnya dengan frontal, tetapi dengan pertanyaan lain. Ini mirip dengan metode pendidikan filsafat yang menjawab pertanyaan dengan sebuah pertanyaan, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi hingga pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan menjawab pertanyaan yang pertama. Ini namanya metode dialektika. Itu sekali lagi kalau kita ngomong tentang filsafat dialektika apa itu kayaknya ya. Romo cukup menguasai. Panjang ya. Ya, Sudah, kita kembali lagi ke teks ya. Apapun itu akhirnya jawaban dari siapa? Orang-orang yang bertanya kepada Yesus adalah apa? Kami tidak tahu. Jawaban yang cukup menarik. Kami tidak tahu. Saya teringat dulu waktu kecil, mama saya bertanya kepada saya. Di rumah saya dipanggil Inung gitu ya. Nung, di mana adik kamu? Saya lagi nonton TV, sore-sore ditanya mama saya, Nung, di mana adik kamu? Wah, saya jawab saja dengan jawaban yang sama. Nggak tahu, Mak. Nggak tahu, Mak. Itu ada 2 hal. Yang pertama, memang saya nggak tahu adik saya ada di mana saat itu. Yang kedua adalah saya nggak mau peduli adik saya ada di mana. Dan nadanya berarti beda antara ya pokoknya saya nggak tahu mak, gitu, nggak tahu mak, gitu ya. Itu antara saya nggak tahu sama saya nggak peduli sama adik saya, atau saya nggak mau ikut terlibat, ikut terlibat dengan keprihatinan dari mama saya kok nggak ada adiknya, nggak ada adik saya, anaknya ya. Saya nggak mau terlibat, saya nggak mau peduli. Ya saya santai aja sambil nonton TV, nggak tahu mak. Ini mungkin situasi itu yang sama seperti situasi orang-orang yang bertanya kepada Yesus. Entah dia benar-benar nggak tahu, atau dia memang nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu gitu ya. Maka Yesus nggak melanjutkan diskusi itu, karena Yesus nggak mau terjebak kepada sebuah relasi kepada orang yang memang nggak mau tahu urusannya gitu ya. Yang penting saya yang benar. Kamu mau jawab apa terserah kamu. Yang penting saya yang benar. Seperti itu. Jadi ini yang mau disampaikan kepada kita, mungkin ya kadang-kadang kita seolah-olah tidak mau tahu akan peri hidup kita dan cara pandang kita kepada Allah dan sesama gitu ya. Kita lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Misalnya saja ya, mungkin beberapa kali saya jadikan ini contoh orang yang nggak mau mengampuni ya, seperti itu. Orang yang punya dendam kepada sesamanya, kepada orang lain, udah nggak mau terlibat, nggak mau ngomong, nggak mau berinteraksi, juga nggak mau mengampuni gitu ya.
Atau ya paling tidak kalau nggak punya pemikiran, nanti saya bales nih lebih kejam daripada yang dia lakukan ya. Atau ya paling tidak doa-doain yang jelek-jelek lah, ya Tuhan semoga dia tabrakan, ya Tuhan semoga dia kesleo misalnya gitu ya. Itu yang sering terjadi dalam diri kita ya. Nggak mau peduli, nggak mau tahu, nggak mau terlibat dalam kehendak Tuhan. Padahal kan Tuhan sendiri mengajarkan kita tindakan untuk mau terlibat dan mau peduli kepada sesama kita. Jadi buah permenungan kita sama seperti yang tadi bacaan pertama. Kita nggak boleh sombong. Mungkin kaum tua-tua imam kepala ahli Taurat tadi itu adalah orang yang sombong gitu ya, nggak mau tahu sama perbuatan Yesus, sudah sakit hati gitu ya, mencari-cari kesalahan, ya akhirnya Yesus kan wafat di kayu salib ya. Itu karena kesombongannya orang-orang yang itu tadi ya, yang tidak suka sama Yesus tadi. Kita diajari untuk tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kelebihan, kekuatan, kekayaan, itu semua dari Tuhan. Dan semoga itu juga bisa kita bagikan juga, kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, difabel, sehingga kesejahteraan bersama masuk ke tema kita ya. Kesejahteraan bersama itu bisa terwujud nyata. Baik, dari bacaan Injil hari ini kita bisa mendapatkan buah permenungan yang sama seperti bacaan yang pertama tadi, bahwa kita diundang supaya tidak jadi sombong, tidak tinggi hati. Mungkin sama seperti para imam kepala, ahli Taurat, kaum tua-tua tadi yang merasa sombong di hadapan Yesus. Mereka punya rasa dendam dalam diri mereka, sehingga mereka hanya mencari-cari kesalahan dan nanti bisa menghukum Yesus. Dan kita tahu bahwa akhirnya Yesus wafat di kayu salib kan, karena kesombongan mereka ini. Kita diundang sebagai murid Kristus supaya menyadari bahwa apa yang kita dapatkan, kekuatan kita, kekayaan kita, kelebihan kita, itu semua dari Tuhan sendiri. Dan bisa kita bagikan juga kepada sesama kita yang membutuhkan. Sama seperti tema pastoral Keuskupan Agung Jakarta ya, semakin menjadi berkat untuk banyak orang, sehingga kesejahteraan bersama itu tidak hanya slogan, tetapi bisa diwujud nyatakan. Ini mungkin sama seperti yang dilakukan oleh Santo Carolus Lwanga ya. Dan teman-temannya, martir dari Uganda, Afrika, yang kita rayakan pada hari ini. Peringatan wajib. Kita memperingati kemartiran Santo Carolus Lwanga. Dia adalah seorang katekis di lingkungan kerajaan Uganda waktu itu yang dibunuh karena rajanya nggak suka sama orang-orang Katolik begitu. Jadi mereka menjadi martir. Nah, bagi banyak orang, kemartiran itu adalah sesuatu yang bodoh ya. Kok mau sih ya jadi martir untuk orang lain, untuk Tuhan yang nggak kelihatan gitu. Kok mau ya? Bagi banyak orang kan kemartiran itu kebodohan. Tapi bagi kita orang Kristiani, kemartiran itu kan sebuah anugerah. Kalau kita bisa jadi martir itu kan anugerah terindah yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan sesama kita. Maka kalau Tuhan saja mau mati untuk kita, masa kita nggak mau mati sih? Kalau Tuhan saja mau mati, masa kita nggak mau mengampuni sih? Ya. Maka semoga dengan permenungan kita hari ini, kita bisa menjadi murid-murid Kristus yang mau bersyukur, mau berbagi, dan mau bersaksi.
Ya, terima kasih Romo. Romo, satu pertanyaan ya Romo. Ini kan kalau kita membaca Injil Markus, Yesus dipertanyakan oleh orang banyak gitu, yes, imam kepala, ahli Taurat dan kaum tua. Kalau kita tarik ke konteks sekarang Romo, sebagai umat Katolik, apalagi sekarang sosial media tuh begitu banyak, dan terkadang kita juga ditanyakan tentang keimanan kita, tentang pengetahuan mungkin malah tentang keimanan kita oleh orang yang bukan Katolik atau yang bukan Kristen. Nah, kalau di sini kan Yesus ditanya, Yesus menjawabnya dengan pertanyaan. Kalau kita bagaimana Romo menghadapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan tentang Katolik, tentang Tuhan Yesus, tentang Bunda Maria, Ya, tentang mungkin gereja seperti itu Romo? ya. Saya menjawabnya dengan sesuatu yang mungkin berbeda. Kenapa kita takut ditanyai? Nah, iya itu. Mungkin bertanya, saya nggak pertanyaan lagi nih ya. Ya, kenapa kita takut ditanyai? Iya. Karena kita malas belajar. Kita malas untuk menimba lagi pengetahuan-pengetahuan iman kita, sehingga kita punya rasa minder kalau kita dihadapkan pada orang-orang lain yang bertanya. Jadi mungkin problem pertamanya adalah jangan takut untuk belajar kembali, mempelajari kembali keimanan kita. Kalau kita baca Putra Sirak bagian terakhir, ini kan ada 3 bagian dari bab 51 itu saya melihat ada 3 bagian. Bagian pertama tentang rasa syukur, si Putra Sirak diluputkan dari segala bahaya. Bagian kedua yang kita baca hari ini, dan yang ketiga bagian di mana Putra Sirak mengajak, ayo orang-orang Yahudi, para muda, kita belajar sama-sama yuk. Kita diskusi bareng tentang iman ya. Ini bagian ketiga dari kitab Putra Sirak itu. Nah itu tadi, supaya kita nggak takut menghadapi pertanyaan mereka yang mau bertanya itu ya, pertama adalah kita berani untuk belajar lagi tentang apapun berkaitan dengan iman kita. Karena menurut saya ya setelah Krisma paling nggak gitu ya, orang nggak belajar lagi. Orang nggak pernah buka buku lagi tentang iman, kecuali kalau mau jadi katekis, mau jadi pelayan pI itu ya apa? Fasilitator ya. Baru baca-baca secara keseluruhan kan enggak gitu. Bahkan aktivis-aktivis lingkungan, ketua lingkungan, DPH itu apakah juga menimba ilmu di buku-buku yang ada. Jadi saya bersyukur bahwa DPH, kalau rapat DPH di Paroki Kelapa Gading kan bergilir. Itu setiap anggotanya, bahkan imam dan awam, mereka buat renungan. Buat renungan untuk doa pembuka. Doa renungan, entah itu diambil dari bacaan Injil hari itu, atau bacaan Injil besok, atau apapun lah dasarnya, mereka membuat renungan. Pasti mereka baca. Mereka pasti juga akan mempelajari itu. Nah itu yang mungkin saya syukuri, bahwa mereka mau untuk baca lagi, belajar. Jadi tadi pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, ya pertama belajarlah. Untuk menimba apa istilahnya, keimanan kita semakin luas awasannya. Seperti itu. Karena sekarang juga pewartaan itu evangelisasi, kalau kita bicara tentang pewartaan evangelis, itu kan banyak sekali di sosial media ya Romo ya. Bisa mungkin ya seperti acara kita Oase Rohani Katolik, atau mungkin kita lihat dari YouTube, Romo-Romo juga sekarang mulai juga mengisi homili singkat atau renungan singkat seperti itu Romo. Dengan mudahnya kita bisa cari bahan-bahan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan
ya seringkali Tanyakan. ditanyakan ya pasti seputar Bunda Maria, seputar Trinitas, seputar kenapa Yesus wafat, Ya. siapa Yesus itu kok jadi Allah ya. Dan hanya itu aja sih biasanya pertanyaan-pertanyaannya, maka ya kalau mau fokus bisa pertanyaan-pertanyaan dasar itu. Ya, baik Romo. Terima kasih banget Romo. Dan singkat saja Romo, untuk mengakhiri acara Oase Rohani Katolik, kesimpulan ataupun mungkin apa yang bisa kita ambil, hikmat apa yang bisa kita ambil atau remah dari ayat apa, ataupun mungkin Romo juga ada kata-kata penguatan untuk bagi yang saat ini mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Silakan Romo. Ya baik. Mbak Ersa dan sahabat Oase Rohani Katolik, sebagai penutup permenungan kita hari ini, kembali saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang kecewa, mungkin saat ini kita sedang putus asa. Tapi kalau kita mau tetap setia, kita mau tetap tekun di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, orang Kristiani, sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, pastilah kita akan mendapatkan rahmat yang terbaik dari Tuhan sendiri. Yang penting adalah kita tetap membuka hati dan budi kita biarkan Tuhan berkarya dalam diri kita, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan sok tahu, atau bahkan jangan nggak mau tahu, tetapi bagaimana kita mau memberikan yang terbaik untuk banyak orang di sekitar kita. Pasti yang terbaik juga akan Tuhan berikan. Maka selamat melanjutkan kehidupan dan permenungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo. Sama. Dan sebagai penutup acara ini, marilah kita memohon doa dan berkat melalui Romo Wisnu. Baik, saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat hari ini kami dapat merenungkan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Semoga rasa syukur ini menguatkan kami untuk menghadapi kehidupan kami di dalam kegembiraan, dalam sukacita, maupun juga dalam keprihatinan dan tantangan yang tidak mudah, dalam penderitaan dan rasa sakit. Semoga kami Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan di dalam terus kami berbagi kebaikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini dan senang sekali saya sudah bersama dengan Romo Wisnu mengisi acara Oase Rohani Katolik, dan semoga Anda semua juga tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga hati supaya kita tetap mendapatkan berkat dari Tuhan, dan juga yang pasti kita akan menjalani hari-hari kita tanpa penyesalan. Baik Romo, terima kasih. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa.